Nah, halo, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan sewa ya, atau leasing. Nah, saya rasa istilah ini tidak asing ya. Topik ini juga fresh, kenapa? Karena terdapat standar yang baru saja diberlakukan terkait dengan akuntansi sewa, yaitu YFRS 16 dan PSA 73 ya, terkait sewa yang mana efektif di tahun 2019 lalu. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajari hari ini itu berbeda dengan yang saya pelajari waktu di bangku kuliah juga. Kalau saya waktu kuliah kemarin juga saya masih menggunakan istilah yang lama, yaitu sewa guna. Nah, kalau sekarang cukup sewa. Dulu saya masih mengacu pada PSAK 30, sekarang PSAK 73 ya. Nah, jadi sewa itu apa sih? Ya, sewa itu baik substansi ataupun teknisnya ya seperti yang kita bayangkan bersama. Saat saya menyewa aset dari yang memiliki aset tersebut, berarti saya menyewa. Mungkin kalau kita pikir secara konsep, ini transaksi yang simple. Dan sudah kita catat dari sejak pertama belajar akuntansi. Nah, mungkin saat belajar pengantar akuntansi di awal-awal kan kita sudah mengakui kalau membayar sewa kita akui sebagai rent expense, ada cash. Lalu saat kita sudah belajar adjustment, oh ternyata untuk yang lebih dari satu periode kita tidak boleh mengakuinya sebagai rent expense langsung. Kita akui sebagai prepaid rent. Nah, itu juga tidak salah untuk belajar akuntansi. Nah, tapi semakin ke sini kan kita harus mengikuti bagaimana kejadian di dunia kerja itu yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, sewa kita tidak akan akui sebagai prepaid lagi, tetapi kita akan akui sebagai pemenuhan dari akuntansi sewa ini, akuntansi leasing ini. Seperti apa sih akuntansi sewa itu? Bagaimana pengakuannya? Dan apa klasifikasinya? Dan di sini ada sedikit teori dan konsep ya. Mungkin saya tidak jelaskan secara detail. Nah, jadi banyak sekali pendapat dari para ahli terkait dengan perlakuan aset sewa ini. Apakah aset sewa itu perlu dikapitalisasi atau tidak? Apa sih artinya kapitalisasi? Kapitalisasi itu artinya bahwa kita harus memunculkan aset tersebut di neraca. Nah, jadi kita akui, walaupun kita hanya menyewa, kita akui itu dalam neraca kita nih, aset tersebut. Nilainya yaitu hal lain lagi, nanti bisa dihitung. Yang jelas kapitalisasi itu adalah kita mengakui asetnya sebagai milik kita, dalam tanda kutip. Ya. Itu arti kapitalisasi. Nah, banyak pendapat terkait dengan kapitalisasi. Yang pertama ini tidak boleh dikapitalisasi. Mungkin ada yang beranggapan karena itu bukan aset kita kan sewa. Perjanjiannya juga jelas. Jadi kenapa harus kapitalisasi? Padahal secara legal itu bukan kita punya. Atau ada yang bilang kapitalisasi tapi seperti pembelian cicilan. Ada yang bilang juga kapitalisasi hanya untuk yang sewa jangka panjang. Atau yang ada juga yang bilang kapitalisasi jika penalti ataupun non performance itu substansial. Ya, ini banyak pandangannya, bahkan bukan hanya 4 ini saja, ada banyak hal lainnya ya. Tapi menurut aturan yang terbaru, menurut standar terbaru YFRS 16, ASB sepakat bahwa seluruh sewa itu harus dikapitalisasi. Artinya, saat kita menyewa, kita memunculkan aset tersebut di neraca kita. Padahal itu bukan aset kita. Nah, kenapa demikian? Mungkin pertama kali terdengar aneh ya, tapi mungkin nanti setelah penjelasan berikutnya jadi tidak aneh lagi. Justru aneh kalau tidak diakui asetnya. Karena kita benar-benar gunakan ya untuk operasional kita. Apalagi jika itu aset utama, misalnya mesin ataupun gedung. Nah, tapi kapitalisasi ini tidak berlaku untuk transaksi-transaksi yang di bawah 1 tahun ataupun nilainya kurang dari $5.000. Tinggal dikonversi ya ke rupiah berapa. Jadi konsepnya memang semua sewa dikapitalisasi deh. Aturan ini memang hanya untuk penentu batas materialitas saja sebenarnya.
Nah, lantas bagaimana pengakuannya? Jadi memang cukup aneh ya bagi yang baru belajar. Misalnya begini deh, kantor saya menyewa mesin fotokopi selama 5 tahun misalnya ke perusahaan penyedia ya. Lalu di awal tahun, awal masa sewa, saya membayar uh, biaya tahun pertama yaitu 10 juta setiap tahun. Sudah fix itu 10 juta setiap tahun. Maka saat saya membayar 10 juta setiap pada awal kali masa sewa, maka saya juga akan mencatat aset mesin fotokopi tersebut ke neraca saya dan mengakui aset tersebut pasangannya adalah utang. Jadi ibarat saya beli aset tapi berhutang. Jadi aset pada hutang. Padahal saya hanya sewa. Nah, jadi memang dalam akuntansi bagi lesi ini kita memang harus mengakui aset kita ya, aset pada hutang. Nah, ada hal yang perlu saya tekankan terlebih dahulu, bahwa perlakuan akuntansi bagi lesi dan lesor itu berbeda. Secara konsep, secara jurnal, secara angka itu berbeda. Jadi penting karena kita pertemuan ini hanya membahas terkait dengan akuntansi dari sisi lesi ya. Nah, jadi penting untuk pahami akuntansi lesi bagaimana sehingga minggu depan bisa di-compare dengan akuntansi dari sisi lesornya. Nah, karena lesi ini adalah yang menyewakan, mungkin saya memberi sedikit trivia ya. Kalau di translasi di PSAK 73, lesor itu kan yang menyewakan. Itu disebut sebagai penyewa. Sementara lesi itu disebut sebagai pesewa. Kalau saya belajar dulu, lesor itu adalah penyewa dan lesi itu adalah tersewa. Jadi karena ini takut menimbulkan kebingungan saat ditranslasi, jadi untuk kedepannya mungkin saya tetap akan menyebut dengan istilah yang tanpa terjemahan ya, yaitu lesor dan lesi. Lesor itu adalah yang menyewakan aset. Nah, sementara uh, lesi itu adalah yang menyewa asetnya. Nah, supaya tidak misleading ya informasinya. Nah, tadi saya di slide sebelumnya saya bilang bahwa lesi itu harus mengakui aset dan utang, aset dan liabilitas. Apa konsekuensinya saat perusahaan mencatat aset dan utang tersebut? Nah, aset itu pasti akan, karena itu tergolong aset tetap, maka akan kita depresiasi. Nah, jadi kita sewa tapi kita munculkan depresiasinya. Sementara karena kita mengakui pasangan aset adalah utang, nah utang itu kan pasti berbunga ya, maka kita akan mengakui bunganya juga. Discount rate-nya bagaimana Pak? Nanti kita bahas di perhitungan. Nah, jadi akuntansi sewa ini itu dapat digunakan terlepas apakah perjanjian lesi itu perjanjian membeli ataupun hanya mengontrol asetnya. Jadi kepemilikan tetap di lesor. Akuntansi lesi ini tetap digunakan. Kadang kan memang ada ya leasing yang memang kita beli motor deh, itu kan sebenarnya leasing, itu kan kita beli. Tapi pembeliannya kita bayar secara per periode-periode ya, itu juga leasing sih sebenarnya. Nah, ini adalah istilah sewa ya, lease. Oke, ini jadi biasanya sewa itu memang sifatnya adalah fix ya. Rate-nya itu fix, ya, anuitasnya fix juga, dan itu tidak bisa di-cancel ya. Jadi misalnya saya sewa mesin fotokopi tadi, oh tahun kedua di-cancel, ditarik lagi oleh pemiliknya, oleh lesor, itu tidak boleh ya. Transaksi sewa tidak boleh seperti itu. Dan kadang ada juga opsi terkait pembelian bargaining ya, bargain renewal option. Oh ini renewal ya, bukan purchase. Jadi di sini kita harus bandingkan juga rental tahunannya, nilai rental tahunannya dengan nilai ekspektasi sekian. Ya sebenarnya ini kurang penting, kita lewatkan saja ya. Kita langsung masuk ke teknisnya saja sih. Bagaimana sih pembayaran sewa itu?
Nah, pembayaran sewa itu ada banyak ya sifatnya. Ada yang fix tetap, ada yang variabel juga. Misalnya berbasis 1% dari penjualan atau 5% dari jumlah yang diproduksi. Itu tergantung, ada yang variabel, ada yang fix. Nah, lalu ada yang memiliki guaranteed residual value. Jadi pihak lesi itu menggaransikan di akhir masa sewa asetnya masih punya nilai segini kok. Kenapa digaransikan? Karena takutnya pihak lesi ini nanti semena-mena menggunakan asetnya. Sehingga di akhir masa sewa, asetnya sudah tidak dapat digunakan lagi. Ya, yang merugikan lesor ya. Maka kadang lesor itu mengajukan klausul guaranteed residual value ini. Jadi di akhir masa sewa, si lesi akan menyediakan kembali aset yang disewakannya itu dengan nilai wajar sesuai dengan guaranteed residual value. Nah, diharapkan mungkin lebih besar ya. Misalnya saya sewa nih, saya janjikan, misalnya saya sewa mesin fotokopi tadi 5 tahun. Di akhir masa sewa, mesin fotokopinya sudah rusak. Ya rugi ya. Makanya lesor mungkin akan mengajukan ada guaranteed residual value-nya ya. Contoh residual value-nya misalnya 10 juta. Maka saat misalnya nanti saya tidak bisa menghadirkan nilai 10 juta itu secara fisik ke dalam bentuk mesin fotokopi yang saya sewa tadi, maka saya akan membayar ke selisih ataupun kerugian yang ditanggung karena tidak samanya nilai wajar mesin fotokopi tersebut dengan guaranteed residual value-nya. Saya yang harus ganti, maka saya nanti akan akui kerugian tambahan dari sewa tersebut. Nah, hal paling penting dalam akuntansi leasing ini sebenarnya adalah pemahaman terkait dengan nilai waktu dari uang. Kembali lagi ya, kalau minggu lalu saya juga sudah menekankan konsep nilai waktu dari uang dari topik pensiunnya penting agar kita bisa menghitung interest expense dan interest revenue. Nah, sama juga pentingnya, bahkan ini jauh lebih penting lagi pemahamannya terkait nilai waktu dari uang. Kita harus paham nih, lagi-lagi kita akan menyinggung anuitas ya, anuitas ataupun bunga majemuk yang biasa kita akan singgung. Jadi kalau masih belum paham terkait konsep nilai waktu dari uang, bisa belajar kembali ya. Nah, saat kita membahas nilai waktu dari uang, kita pasti akan menentukan berapa bunga yang perlu kita input ke dalam model nilai waktu dari uang. Formula-formula PV, anuitas, itu kan semuanya menggunakan tingkat bunga tertentu ya, atau di sini disebut discount rate. Nah, menurut standar PSAK ataupun IFRS 16-nya langsung, perusahaan atau lesi ini harus menghitung anuitas ataupun bunga majemuknya itu berdasarkan implicit interest rate. Nah, jika perusahaan tidak bisa menghitung implicit interest rate-nya, maka menggunakan incremental borrowing rate. Apa itu implicit interest rate dan incremental borrowing rate? Nah, jadi kalau interest rate implisit, yang sifatnya implicit interest rate, itu bunga yang dihitung oleh lessor dan lesi, jadi dua pihak. Ya. Jadi untuk menghitung implicit interest rate ini, lessor harus mengetahui nilai wajar dari aset yang ingin disewakan. Dalam praktiknya, penentuan nilai wajar ini sangat sulit. Kadang juga tidak tersedia langsung saat adanya transaksi sewa. Sehingga kalau saya baca di riset-riset Deloitte juga, dengan adanya standar IFRS 16 ini juga sepertinya akan didominasi oleh tingkat bunga yang incremental borrowing rate. Jadi sulit bagi perusahaan, baik dari sisi lessor ataupun lesi, untuk menentukan interest rate implicit in the lease. Bahkan lesi sama sekali tidak mungkin ya, karena yang mengetahui nilai wajar adalah lessor. Jadi lesi sama sekali tidak bisa menentukan implicit interest rate. Jadi
sederhananya seperti apa sih implicit interest rate ini? Nah, jadi lessor harus mengetahui nilai wajarnya. Nah, saat sudah mengetahui nilai wajarnya, lessor harus menentukan tingkat bunga tertentu yang sesuai dengan present value dari payment list-nya. Nah, jadi dicari deh itu, berapa sih bunganya. Jadi misalnya saat nilai wajar aset kita itu 100.000 misalnya. Oh, ternyata list payment-nya adalah 15.000 setiap tahunnya. Nah, berapa itu implicit interest rate-nya? Nah, itu cara sederhananya seperti itu ya, walaupun praktiknya akan lebih sulit lagi. Karena kembali penentuan nilai wajar itu sangat sulit. Yang jelas implicit interest rate tidak bisa ditentukan oleh lessee. Ini rate yang ditentukan oleh lessor. Nah, lalu yang kedua, jika tidak bisa menentukan implicit interest rate yang mana sulit, maka transaksi sewa dapat menggunakan incremental borrowing rate. Nah, ini yang menentukan adalah lessee. Makanya di slide ini dilihat lessee's incremental borrowing rate. Nah, jadi lessee akan menentukan bunganya itu sesuai dengan berapa sih bunga yang dikenakan jika perusahaan meminjam dengan termin yang sama atau dengan aset yang sama, atau jika ingin menggunakan pendanaan luar untuk membeli aset yang sama itu berapa tingkat persennya. Nah, ini lebih mudah karena perusahaan pasti punya data historis terkait transaksi sewa menyewa sebelumnya. Nah, jadi incremental borrowing rate balikan ya, yang menentukan adalah si lessee bukan si lessor. Nah, kadang incremental borrowing rate ini juga dipakai secara portofolio. Jadi terlepas asetnya beda-beda, incremental borrowing rate-nya itu bisa saja sama. Jadi dianalisis secara portofolio ataupun sekian secara portofolio juga bisa ya. Walaupun kita tidak akan bahas sampai situ ya. Kita hanya bahas intinya kalau implicit rate tidak ada baru menggunakan incremental borrowing rate. Nah, ini ada contoh soal ya. Saya yakin semuanya sudah paham, tapi kita akan kulik istilah-istilahnya saja ya. Di sini perusahaan CNH ya dan Ivanhoe signing a lease agreement, yang mana Ivanhoe di sini sebagai lessee ya. Ya, sebagai lessee ya. Nah, ini adalah terminnya ya terkait kontrak sewa menyewanya. Masanya 5 tahun, di sini payment tahunannya 20.711 ya. Di mana fair value-nya 100.000, estimated economic. Nah, di sini nanti kita akan bahas spesifik ya terkait residual value ini. Walaupun tadi saya sudah singgung di awal ya. Nah, jadi di sini pihak Ivanhoe, pihak lessee menggaransikan nilai akhir di masa sewa adalah 5.000. Nah, Ivanhoe expect that is the probable expected value to value in the end. Nah, ya, jadi Ivanhoe berekspektasi bahwa nanti nilai di akhir adalah 5.000 dan itu digaransi. Jadi jika tidak 5.000 nilainya, maka Ivanhoe harus bayar. Nah, itu arti garansi ya. Nah, tidak ada opsi renewal. Lalu, nah di sini diberitahu incremental borrowing rate-nya adalah 5%. Nah, jadi memang kalau dalam mengerjakan soal kita tidak perlu menganalisis ya dapat dari mana ini. Nah, biasanya langsung diberitahu. Nah, di sini Ivanhoe akan mendepresiasikan menggunakan garis lurus dan annual rental rate yang ditentukan oleh CNH 4%. Nah, inilah yang namanya implicit interest rate ya. Jadi implicit interest rate memang ditentukan oleh lessor, incremental borrowing rate ditentukan oleh lessee. Yang mana yang lebih kuat? Kuat adalah yang implicit interest rate yang 4%. Makanya kita pakai yang 4%. Nah, bagaimana perhitungannya? Mungkin sebagian ada yang baca buku Prakem juga ya, di buku Prakem. Perlu saya tekankan juga, di sini kan lessee akan mencatat sebagai aset ya. Otomatis dari sisi lessor juga ada yang mencatat namanya lease receivable ya. Nah, nilainya itu tidak sama ya, bisa tidak sama, bisa sama dan bisa tidak sama. Jadi memang murni kita yang sekarang ini fokusnya adalah menentukan akuntansi dari sisi
lesi saja ya. Nah, karena kita dari sisi lesi, saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk menentukan nilai aset, right of use asset, itu cukup dengan menggunakan formula anuitas, ya. Jadi present value of annuity. Kalau soalnya kenapa? Soalnya di buku Prakem kan itu ditentukan dari nilai wajar ya. Tidak ya. Memang sebenarnya sama. Kenapa? Karena di soal ini juga sudah didesain bahwa nilai wajar dari 100.000 yang di present value kan itu menjadi 20.711. Bagaimana jika nilai wajar tidak diketahui, yang mana dalam dunia praktik juga tidak diketahui. Memang yang diketahui adalah nilai MLP-nya ini ya. MLP itu minimum list payment, yaitu ini 20.711. List payment-nya. Jadi untuk menentukan right of use asset itu menggunakan formula anuitas biasa ya. Walaupun kalau kita menggunakan perhitungan terbalik, nanti akan muncul seperti di buku Prakem. Nah, hanya saja nanti ini akan disesuaikan oleh residual value ya. Nah, jadi oke, kita kembali ke perhitungan. Jadi hal yang pertama kita harus tentukan adalah present value, atau hal pertama yang harus kita tentukan adalah berapa nilai right of use asset yang harus kita akui. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan formula present value. Nah, karena ini sifatnya annuity, maka kita menggunakan present value of annuity. Annuity itu ada dua. Ada yang ordinary, ada yang due ya, yang di muka, dan ada yang biasa. Soal sewa umumnya menggunakan yang di muka ya. Kenapa? Karena sewa itu pasti biasanya dibayar di muka. Kita bayar baru bisa kita gunakan. Tidak ada, jarang ya, atau tidak mungkin sih ya. Misalnya saya pakai dulu, baru saya bayar. Kenapa? Karena nanti ada risiko ya, ada risiko di apa? Piutang tak tertagih ya. Maksudnya ada risiko tak tertagihannya ya. Jadi makanya biasa di sini menggunakan formula anuitas di muka ya. Nah, anuitas di muka ada formulanya ya. Kalau mau cepat mungkin bisa menggunakan kalkulator finansial yang mana di sini didapat 4,62. Nah, maka present value of lease payment-nya adalah 95.000. Nah, di sini clear ya bahwa kita menggunakan rate yang 4% karena kita memang harus prioritaskan implicit interest rate jika diketahui. Nah, maka kita akan akui right of use asset-nya sesuai dengan present value-nya. Nah, karena di tanggal 1 Januari ini kita sewa, maka kita kan harus membayar juga ya. Karena kan kita bayarnya di muka. Nah, yang 20.711 ini kan nilainya aktual ya. Memang perjanjiannya harus bayar 20.711. Maka kita bayar. Saat kita bayar, kita mengakui aset. Nah, karena ini akan kita gunakan jangka panjang. Nah, lalu kita harus buat tabel ya, tabel amortisasi. Sama ya, seperti obligasi juga ini sama. Konsepnya juga mirip ya. Jadi lease liability di awal, lalu dikurangi dengan annual payment. Annual payment ini kan akan mengurangi utang. Maka nanti ini 95.000 akan kita kurangi 20.711. Nah, di tahun kedua juga sama. Saldo kita kan 75.000. Kita bayar 20.711, maka akan berkurang 20.000 juga. Tapi utang ini kan akan memunculkan bunga. Bunga itu kan akan menambah utang. Maka nanti di sini juga sama, 75.000 ditambah 27.11 ini dikurang 3.000. Atau kalau mau di net kan juga boleh. Jadi ini kurang ini dulu, ini baru nanti dikurangi boleh. Tapi konsepnya payment ini akan mengurangi lease liability, utang akan menambah lease liability. Nah, ingat ya, konsep utang pasti akan bertambah kalau dibiarin. Kalau tidak dilunasi ya. Nah, jadi saya rasa tabel ini tidak sulit ya. Sehingga nanti di akhir sewa kita 0. Nah, asetnya kalau memang misalnya tadi kan ada residual value ya. Jika asetnya memang masih layak pakai ya tidak ada masalah berarti ya. Nah, jadi kita akui interest expense pada interest liability ya untuk yang di sini. Ingat interest expense akan menambah liability.
Tidak sulit ya. Nah, tidak lupa bahwa di laporan laba rugi kita harus mengakui depresiasi. Depresiasi rumusnya sederhana, kita cukup menggunakan nilai right of use asetnya dibagi dengan masa sewa, yaitu 5 tahun. Ya udah, berarti kita setahun kan 19.178. Angka depresiasi tidak akan mempengaruhi tabel amortisasi. Nah, kalau kemarin ada mahasiswa yang tanya juga, Pak, nilai depresiasi ini basisnya hanya 95.000 saja nilai awalnya. Iya, depresiasi nilai awalnya ini. Sehingga nanti beban depresiasinya akan sama setiap tahunnya selama 5 tahun. Sementara kalau bunga itu basisnya adalah nilai yang sudah di-adjust setiap tahunnya. Jadi 3.000 ini dapat dari mana? 75.000 kali 4%. 2.200 dari mana? 57.000 kali 4%. 796 dapat dari mana? 19.000 kali 4%. Nah, jadi ini penyajian di neraca ya. Kita harus mengakui non-current asetnya setelah dikurangi oleh depresiasi. Ingat ya, aset akan berkurang oleh depresiasi. Liability akan berkurang oleh annual payment-nya ditambah dengan bunga yang ada. Lalu expense-nya ada dua, depresiasi dan beban bunga. Nah, jadi saya rasa tidak cukup kompleks ya, tidak cukup rumit. Nah, bagaimana ini jika di tahun kedua? Di tahun kedua ya sama, kita bayar 20.711-nya ini kan memang ketentuan ya, 20.700 setiap tahun. Nah, ini akan mengurangi utang kita. Nah, bagaimana jika di akhir ternyata kita mau membeli asetnya, yang mana nilainya itu kan tadi sudah kita garansikan 5.000. Maka di sini kita bayar lagi ke lessor 5.000. Kalau memang misalnya boleh dibeli ya. Nah, equipment-nya, asetnya itu kita akui sebagai aset kita sendiri jadinya, karena ini pembeliannya. Jadi kita tidak akui sebagai right of use aset lagi. Jadi kita langsung akui equipment senilai dengan guaranteed residual value-nya ya. Jadi ini sesuai. Ini yang kasus normal, baratnya seperti ini. Bagaimana jika nilai nilai guaranteed residual value-nya itu ternyata lebih rendah daripada nilai wajarnya? Ya tetap kita akui seperti ini. Seandainya memang nilai wajarnya misalnya 20.000, ya nanti itu hal lain lagi. Bisa kita revaluasi ya istilahnya. Tapi itu hal lain lagi. Bagaimana jika dia nilainya ternyata, kalau tadi kan ternyata nilai wajarnya lebih tinggi, nilai wajarnya 20.000. Bagaimana ternyata nilai wajarnya lebih rendah? Nah, itu ada di kasus kedua. Nah, jadi di sini ternyata dari perjanjian ini digaransikan $5.000 ya. Jadi lessee ini akan mempertanggungjawabkan bahwa nanti di akhir masa pemakaian nilainya masih 5.000 kok. Nah, tapi ternyata setelah dipakai atau setelah mau dipakai, ternyata setelah dihitung ulang, ternyata residual value-nya yang memungkinkan hanya 3.000. Hanya 3.000. Berarti kita ada potensi kerugian 2.000 ini ya di awal. Nah, jadi bagaimana perlakuannya? Perlakuan antara selisih nilai guaranteed residual value dengan expected residual value itu akan mempengaruhi perhitungan utang sewa atau perhitungan aset sewa sama ya. Jadi di sini tetap sama kalau kita lihat di sini 20.711 ini kan dikali dengan faktor anuitas di mukanya 95.000. Tapi kita sudah tahu ini bahwa di akhir masa sewa kita ada kerugian tambahan 2.000. Karena kita menjanjikan 5.000 tapi kita hanya bisa menyediakan 3.000. Ada rugi 2.000 yang harus kita tanggung. Nah, maka rugi dalam tanda kutip tadi itu kita harus sebar di periode sewa, yang mana menambah dari nilai aset sewa tersebut. Nah, 2.000 ini kan di akhir masa sewa, maka kita present value-kan dengan tingkat bunga yang sama 4 dan N-nya juga 5. Kita present value-kan di sini. Sehingga didapatlah nilai present value yang baru adalah 97.000. Nah, jadi ingat dalam penentuan right of use asset kita harus memperhitungkan
eh, anuitas nilai PV dari anuitas payment-nya disesuaikan dengan residual value-nya ya, selisih dari antara guaranteed residual value dan expected residual value. Jika kita uh, berjanji ataupun kita dalam kesepakatannya tetap sama, residual value-nya 5.000, maka seperti yang contoh satu tadi ya, tidak ada masalah. Tapi jika memang ada potensi kerugian di awal, maka kita harus akui dan kita harus kapitalisasi ke penambahan right of use asset. Nah, di sini juga kita kan di tanggal 1 Januari langsung bayar ya, cicilan pertama. Nah, tabel amortisasinya akan ada perubahan sedikit. Jadi di akhir masa manfaat ini masih ada sisa 1.923 setelah kita cicil 20.711 ya. Nah, tapi ini akan nilainya akan pas juga dengan annual payment. Jadi 2.000 ini payment ya, sifatnya payment. Kan kita menjanjikan akan memberikan aset dengan nilai residu tadi 5.000, tapi kita hanya mampu memberikan aset yang nilainya 3.000. Maka 2.000-nya itu karena sifatnya garansi, maka kita harus bayar 2.000-nya itu ke lessor. Makanya di sini diakui sebagai payment ya. Bagaimana penjurnalannya? Nah, jadi saat kita menjurnal ada angka-angka yang berbeda. Contohnya apa? Pengakuan awal jelas berbeda. Dari yang awalnya 95.000 menjadi 97.000. Oh ya, saya jelaskan dulu yang di atasnya. Jadi ini dua-duanya guaranteed residual value. Jadi digaransikan ada 5.000 nilai aset yang akan dikembalikan. Tapi mungkin ada klausul tambahan yang mana kalau nilainya di bawah 5.000 maka ada payment tambahan. Ya ini contoh di sebelah kiri. Namun jika memang tidak ada perjanjian pembayaran tambahan, ya ini jurnalnya yang seperti ini ya. Jadi walaupun misalnya begini, asetnya ternyata kalau dihitung 3.000 sih sebenarnya, tapi jika memang tidak ada klausul payment tambahan, maka ya sudah kita akui 3.000-nya itu tidak perlu kita akui ya, maksudnya kita tidak perlu akui yang 3.000-nya. Jadi kita anggap ini memang masih 5.000. Nah, efeknya apa? Efeknya pasti ada di depresiasi ya, karena aset kita berubah, depresiasi berubah. Lalu ada di penentuan bunga ya, utang berubah, bunga akan berubah. Lalu di terakhir ya, final payment. Nah, karena di sini kita menggaransikan 5.000 dan kita hanya bisa memberikan 3.000, maka 2.000 kekurangannya kita bayar cash. Nah, kita bayar cash di sini. Otomatis melunasi utang kita juga ya. Nah, jadi kasarnya kita mengakui potensi kerugian di awal sebagai hutang, lalu kita karena kita sudah ekspektasikan ini rugi dan ternyata di akhir tahun memang rugi sesuai ekspektasi, ya sudah kita lunasi utangnya. Nah, itu contoh kalau kita sudah aware dari awal ya bahwa kita tidak akan bisa mengembalikan aset sesuai dengan guaranteed residual value. Bagaimana ternyata lebih buruk lagi kasusnya? Ya ini karena maintenance-nya jelek, maka aset yang dikembalikan, nilai wajar aset yang dikembalikan saat tahun kelima itu adalah 0. Nah, jadi di sini memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Padahal di sini kan tadi menjanjikan bahwa guaranteed residual value-nya adalah 5.000 ya. Nah, bagaimana kita mengakuinya? Nah, jika kita masih menggunakan expected payment, tadi kan kita sudah akuinya 2.000 ya sebagai pelunasan utang, maka kerugian yang hanya kita akui adalah 3.000. Nah, jadi kita membayar cash-nya itu tetap 5.000 ya, membayar cash-nya tetap 5.000. Jadi cash 3.000 dan di sini kan ada cash ya 2.000. Kita tetap mengganti 5.000 sesuai dengan klausul garansi 5.000. Namun 2.000 diakui sebagai pengurangan utang karena kita sudah akui dari awal kita sewa. 3.000-nya karena ini kita tidak ekspektasikan, maka kita akui sebagai loss, rugi, akan mengurangi laba lesi. Tapi jika misalnya no expected payment,
kita menggaransikan 5.000, tapi ternyata di akhir masa manfaat nilainya itu 0. Berarti kita harus mengganti cash 5.000 karena ini garansi. Nah, tapi kita akui sebagai loss seluruhnya 5.000. Nah, bagaimana jika ada opsi bargain purchase? Nah, jadi kadang ada saja misalnya di akhir masa sewa, lesi itu diperkenankan untuk membeli aset dengan harga yang murah sekali. Nah, bagaimana perlakuannya seperti itu jika ada opsi tersebut? Maka, lesi harus meningkatkan present value dari payment-nya itu dengan menyesuaikan dengan harga opsi yang ditawarkan ya. Nah, jadi ini present value-nya pasti akan lebih tinggi dibanding yang biasanya. Lalu juga pasti akan mempengaruhi akuntansinya itu sebenarnya selisih dari opsi harganya ini sama diakui seperti guaranteed residual value. Tapi di soal ini kita tidak bahas secara detail ya, makanya tidak ada contoh soalnya. Tapi tidak apa-apa ya, pahami yang konsep dasarnya dulu saja terkait dengan bagaimana sih perlakuan residual value oleh lesi. Nah, ingat ya, guaranteed residual value itu tidak mempengaruhi nilai dari right of use asset, kecuali jika memang kita ekspektasikan tidak sesuai. Nah, ini ada contoh ketiga ya. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya yang guaranteed residual value. Bagaimana jika perjanjiannya tidak memuat klausul terkait dengan residual value yang harus dikembalikan oleh pihak lesi? Maka transaksinya seperti contoh di soal ini ya, kita lihat. Jadi ada perjanjian antara Hathaway Disposal dan Mark Spencer, yang mana di sini penggunaan cardboard compactors ya. Oke, ini tidak substansial, kita lihat klausulnya saja ya. Tidak ada opsi untuk renewal, jadi di akhir masa manfaatnya langsung dikembalikan. Implicit rate-nya juga sudah diketahui, yaitu 6%. Oh iya, sepertinya ada, lalu ada masa sewanya 3 tahun ya, non-cancelable, di mana payment annualnya adalah 17.620. Fair value-nya juga diketahui 60.000. Walaupun untuk akuntansi lesi, nilai fair value ini tidak diperlukan ya, atau bisa dibilang diabaikan. Jadi di sini expected residual value-nya juga 12.000, tapi ini tidak digaransikan. Jadi kelemahannya jika memang klausul guaranteed residual value ini tidak dimiliki, maka lessor akan menanggung sebuah risiko, yaitu penurunan nilai ya. Nah, kita lihat deh ya, bagaimana penentuan rate of use asset, nilai rate of use asset ya, seperti yang saya tekankan selalu adalah menggunakan present value dari pembayaran tahunan. Nah, karena di sini tidak ada potensi kerugian, maka kita tidak perlu menyesuaikan nilai present value ini. Yaitu cukup 17.620 dikali faktor anuitas di muka. Nah, maka di sini kita akui rate of use asset-nya 49.000. Dan di tanggal yang sama kita membayar juga ya, yaitu payment pertama kita, yaitu 17.620. Nah, kalau dilihat tabelnya, tabel 3 tahunnya ya seperti ini ya. Di akhir tahunnya 0 jadinya. Utang kita 0, asetnya ya tidak tahu berapa nilai wajarnya, karena kita memang tidak menghitung nilai wajar asetnya. Nah, dikarenakan tidak ada klausul guaranteed residual value. Jadi, jurnalnya bisa dibilang jurnal yang umum sekali, seperti contoh 1. Jadi kita akui interest expense seperti biasa, menambah liabilitas, lalu kita akui depresiasi, depresiasinya juga menggunakan nilai rate of use asset awal dibagi dengan masa sewa, dan kita kemudian akui juga list payment yang keduanya juga, payment kedua sama ya dengan payment pertama, bahkan payment ketiga juga nantinya sama saja. Nah, di akhir kita akan, setelah kita menjurnal, pasti akan menghasilkan angka list liability kita 0 ya, dan aset kita juga jadinya 0. Nah, aset itu kemudian bagaimana perlakuannya, Pak? Ya sudah, kita kembalikan asetnya.
terlepas nilainya berapapun. Itu kalau memang klausulnya adalah unguaranteed residual value ya. Jadi kita cukup mengembalikan saja asetnya. Karena memang tidak ada yang kita garansikan. Walaupun biasanya dalam perjanjian sewa juga pasti ada klausul guaranteed residual value. Nah, ini topik terakhir, satu slide ya. Oh ya. Nah, bagaimana ternyata akuntansi untuk aset yang di bawah 1 tahun ataupun aset yang nilainya di bawah $5.000 ya kita akui sebagai expense langsung. Jadi kita tidak perlu menghitung bunga dan lain-lainnya. Kita tidak menghitung depresiasi, kita cukup akui rent expense pada cash. Nah, sesederhana itu ya. Yang sulit memang menentukan right of use asset ya dan perlakuannya. Tapi tidak usah pusing, di lesi ini yang rumit mungkin adalah penentuan nilai right of use assetnya. Tadi saya sudah tekankan ya, yaitu menggunakan nilai present value dari payment tahunannya ya, disesuaikan dengan adanya potensi kerugian karena selisih dari nilai expected dengan nilai garansi. Jika tidak ada, maka ya sudah cukup present value dari list payment-nya saja. Nah, itu penjelasan saya terkait list ya. Kita lanjut lagi di WA Group.